Setiap manusia memiliki hak yang sama untuk belajar, tumbuh, dan meraih masa depan yang lebih baik. Namun, pada kenyataannya, tidak semua perjalanan pendidikan berjalan dengan mudah. Perbedaan latar belakang bukanlah akhir dari kesempatan, karena bukan tentang siapa yang tertinggal, melainkan tentang siapa yang terus diberi kesempatan untuk melangkah. Hai Ibu, perkenalkan aku Rafika, bisa dipanggil Vika. Nama saya Tasya. Salam kenal buat Mbak Vika dan juga Mbak Tasya. Kalau Mbaknya yang itu namanya siapa ya? Nama saya Yesita, saya takut dengan orang baru, Bu. Jadi semuanya tidak perlu takut ya, setiap orang berhak mendapatkan pendidikan. Namun tidak semua memiliki perjalanan belajar yang mudah. Ada yang kehilangan semangat karena bullying, ada yang sempat terjebak oleh kenakalan remaja. Ada juga yang butuh tempat belajar yang sesuai. Jadi di PKBM hadir sebagai pendidikan non formal, sebagai tempat kedua, tempat untuk bangkit, berubah, dan berkembang. Bu, saya mau nanya, pendidikan non formal itu apa ya? Jadi pendidikan non formal itu ya kayak kita gini Mbak, jalur pendidikan di luar sekolah formal yang fleksibel, lalu bisa sambil bekerja dan juga dirancang sesuai kebutuhan masyarakat, memberi kesempatan bagi siapa saja untuk tetap bisa belajar tanpa ada batasan usia, lalu latar belakang ataupun pengalaman masa lalu. Betul, jadi berbeda dengan sekolah formal yang terikat dengan jadwal, harus memakai seragam, dan ada batasan umur. Bu, kalau pendidikan non formal itu contohnya apa aja? Contohnya ya seperti kita ini di sini di PKBM, lalu ada juga seperti LKP, PAUD non formal, dan juga berbagai pelatihan yang ada di masyarakat. Nah, melalui program ini, masyarakat dapat memperoleh pendidikan, keterampilan, dan kesempatan baru. Yesita, saya mau tanya, kenapa kamu memilih belajar di PKBM? Nggak apa-apa sih, Bu. Gak apa-apa Yesita, cerita aja. Saya pernah berhenti sekolah karena dibully dulu. Saya takut itu dan kurang percaya diri. Dulu, setiap hari terasa berat untuk datang ke sekolah. Tatapan mereka, bisikan mereka, seolah bilang aku tidak pantas ada di sana. Aku mencoba diam, berharap semuanya akan berhenti. Tapi justru semakin sakit. Aku mulai takut berbicara, takut bertemu orang, bahkan takut menjadi diriku sendiri. Tasya, bagaimana dengan masa lalumu? Saya pernah salah pergaulan. Dulu, saya pernah berada di lingkungan yang salah. Keputusan dan keadaan yang membuat saya tidak punya pilihan lain. Lewat pendidikan non formal, saya belajar memperbaiki diri dan menata masa depan. Kalau Mbak Vika sendiri, kenapa memilih belajar di PKBM itu? Saya dulu belajar 8 jam. Berangkat dari Senin sampai Jumat, harus pakai seragam. Pulang sore, tugas menumpuk. Saya tetap ingin belajar buat meraih cita-cita saya, tapi mudah bosan dan lebih cocok pembelajaran yang fleksibel. Lalu, apa yang kamu rasakan di sini? Di PKBM saya berkembang dengan belajar yang lebih sesuai, jadi lebih semangat deh. Wah, berarti manfaatnya benar-benar terasa ya, bukan cuma buat Mbak Rafika aja. Iya, pendidikan non formal itu memang mempunyai banyak manfaat baik untuk individu maupun juga untuk masyarakat. Bagi individu, pendidikan non formal meningkatkan keterampilan, kepercayaan diri, dan masa depan. Jadi punya pengalaman secara langsung. Jadi lebih siap untuk menghadapi dunia kerja maupun kehidupan sehari-hari. Nah, kalau bagi masyarakat, itu PNF dapat membantu mengurangi angka putus sekolah, terus kenakalan remaja, dan ketimpangan pendidikan. Selain itu, PNF juga mendorong masyarakat menjadi lebih mandiri, produktif, dan mampu meningkatkan kualitas hidupnya secara bersama-sama. Saya belajar bangkit dari masa lalu saya. Saya belajar berubah menjadi